sagunging dumadi. Para kadang mitra sedherek sedaya ingkang minulya, sugeng pepanggihan malih kalian Ki Lamong Putra. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang wayang. Pemirsa, dalam sebuah pertunjukan wayang, semuanya sudah disiapkan sebelumnya. Pertunjukan wayang, pagelaran wayang kulit yang sungguh sangat populer di tanah Pulau Jawa ini. Tentunya semuanya sudah disiapkan sebelumnya. Bahkan jauh-jauh dari sebelum diselenggarakan pagelaran itu, sudah diumumkan di mana-mana. Nah, oleh sebab itu, piranti-piranti yang harus disiapkan di dalam sebuah pertunjukan pagelaran wayang kulit, di sana ada kelir. Tentunya kelir dengan terataknya. Kemudian di sana ada seperangkat wayang dengan berbagai macam karakter dan berbagai macam pernik-pernik warna yang menghiasi wayang tersebut. Wayang dengan berbagai macam pernik-pernik dan aneka warna. Kemudian masih ada lagi seperangkat gamelan dilengkapi dengan penabuhnya. Dan di situ ada waranggono dilengkapi dengan tek-tek tembangnya. Dan masih ada yang disebut dengan belencong. Di sana ada gedebok, batang pisang. Di sana ada ketok. Di sana ada kepiek. Dan yang paling penting di sana ada dalang. Sehingga pertunjukan wayang ini, yang kemarin saya terangkan bahwa ada 3 babak, jam 9 sampai jam 12. Jam 12 sampai dengan pagi jam 3 sampai jam 5. Dan pertunjukan wayang yang digemari oleh masyarakat Jawa pada awalnya seperti yang saya ceritakan, yang mula-mula sebagai ritual untuk menghargai, menghormati orang tua, leluhur, menceritakan tentang apa-apa yang telah pernah dilakukan oleh leluhur yang mati. Seiring perkembangan zaman, akhirnya pertunjukan wayang ini menjadi wahana sebuah media dakwah dari agama Hindu, agama Buddha, agama Islam.
Sehingga terjadi pergeseran-pergeseran nilai. Apalagi kalau sudah nilai ini sudah bergeser kepada seni murni. Sehingga pertunjukan wayang yang dulu merupakan tuntunan, sekarang hanya sekedar sebagai tontonan. Ini wayang. Di sana ada kelir. Di sana ada wayang. Nah, oleh sebab itu, di antara perangkat-perangkat yang sudah disiapkan untuk pertunjukan wayang itu, kira-kira bagian mana yang paling tua? Apakah itu kelir? Apakah itu dalang? Apakah itu wayang? Jadi di sini ada yang dianggap paling berperanan, paling penting. Wayang yang digerakkan oleh dalang, diiringi oleh tabuhan-tabuhan yang menggiurkan, sehingga menjadikan wayang ini di dalam berdialog dan di dalam gerakannya mengikuti alunan-alunan musik gamelan. Tangan-tangan wayang menari-nari, diiringi dengan suara waranggono yang sangat indah. Musik rebab yang begitu mengalun, menjadikan semuanya terbawa dalam suasana yang sangat-sangat indah. Nah, pertunjukan wayang yang paling bertanggung jawab sukses dan tidaknya di dalam pertunjukan ini tidak lain adalah ditentukan oleh dalang. Dalanglah yang melakonkan, dalanglah yang menjalankan wayang itu menari-nari di atas pentas, menari-nari di atas kelir. Dalanglah yang ngepiak-ngepiakkan wayang itu di atas kelir. Dan dalang juga yang mengendalikan ucapan, dialog antara wayang satu dengan wayang yang lain. Jadi peranan dalang di sini sungguh sangat menentukan. Apakah dalang di dalam memainkan lakon
sesuai dengan teks, sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan pakem, atau tidak, itu terserah dalang. Karena dalang yang menjalankan. Apakah wayang itu akan dijungkir balikkan atau dilayang-layangkan, dimatikan, tidak dipakai lagi, dimasukkan ke dalam kotak? Itu semuanya terserah pada dalangnya. Jadi di sini dalang sangat berperanan, sangat penting. Dia yang menggerakkan, dia yang mengucapkan, dia yang memerangkan, dia yang mengalahkan, dan dia yang memenangkan. Ini dalang. Tapi pertanyaannya, apakah dalang itu yang lebih tua dari yang lain? Tentu saja, karena dalang yang sangat berperanan di dalam menentukan apa saja di dalam pertunjukan wayang itu. Tapi dalang juga bisa terpengaruh oleh penonton. Dalang bisa ngelantur kemana-mana di dalam memainkan wayangnya, di dalam berdialognya. Karena apa? Karena teriakan-teriakan, pujian-pujian, tepuk tangan dari penonton, sehingga menjadikan dalang ini merasa di atas angin, sehingga dia lupa terhadap apa yang dilakonkan, sehingga menyimpang dari petunjuk, menyimpang dari lakon yang telah ditentukan. Iya, tapi kan semuanya terserah oleh dalang. Baiklah, kalau dalang itu dianggap semuanya terserah kepada dalang. Tapi ingat, ada dalang yang baik, ada yang dalang yang tidak baik. Apakah diinginkan kedudukannya sebagai dalang yang tidak baik? Kalau ingin dalang yang baik, ya harus sesuai dengan lakonnya, sesuai dengan petunjuknya. Kalau tidak sesuai, itu namanya awur-awuran. Itu namanya sakarpe dewe. Dan akhirnya apa yang terjadi? Besok tidak diundang lagi. Jadi kalau begitu, mana yang lebih tua? Apakah dalang itu? Ada yang lebih tua. Dalang itu akan bisa main. Waranggono itu akan bisa bermain. Para niyogo itu bisa nabuh gamelan. Dan semuanya akan bisa bermain kalau lampunya itu menyala, kalau belencongnya itu menyala. Bagaimana bisa main di dalam kegelapan? Jadi dinyalakan dulu belencongnya. Belencongnya dinyalakan dulu, supaya semuanya menjadi jelas, semuanya menjadi terang, semuanya terlihat dengan jelas.
mana kelirnya, mana wajah dalangnya, mana wajah waranggononya, mana wajah-wajah dari niogonya, dan gamelan-gamelan semuanya akan terlihat. Dengan adanya belencong yang dinyalakan, semuanya menjadi indah karena terlihat dengan jelas. Kalau tidak ada belencong, tidak ada lampu, di dalam memainkan wayang, tidak akan terlihat wayangnya. Penontonnya juga tidak bisa melihat dalangnya. Sehingga semuanya menjadi gelap. Oleh sebab itu belenconglah yang paling tua. Dia yang harus pertama. Nah, setelah belencong ini dinyalakan, berarti di situ ada kehidupan. Hidup semua. Mulai dalang bermain, mulai wayang dimainkan, para niogo sudah mulai memukul alat-alat musiknya, waranggono sudah siap dengan teknya, sudah siap dengan suara yang indahnya. Penonton sudah siap mendengarkan dan melihat penampilan-penampilan wayang yang dimainkan oleh dalang, dan siap mendengarkan apa-apa yang diucapkan oleh dalang, karena semuanya itu sudah jelas dan terang karena ada belencong. Nah, jadi kalau begitu, yang bertanggung jawab siapa? Di dalam pertunjukan wayang itu. Tetap saja kalau yang bertanggung jawab adalah dalang. Tetapi dalang lebih muda kalau dibandingkan dengan belencong. Berarti belencong harus lebih dahulu daripada dalang. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa ini yang saya maksudkan? Begini, yang namanya penonton yang menyoraki dalang, yang memberikan tepukan dalang, yang memberikan pujian pada dalang, itu semuanya adalah pernik-pernik dunia, perhiasan-perhiasan dunia yang menjadikan manusia di dunia ini semangat, support. Ini merupakan pernik-pernik dunia. Pernik-pernik dunia ini tidak lain adalah penjelmaan dari nafsu-nafsu manusia. Termasuk waranggono dengan wajah yang cantik, dengan bodi yang menarik, dengan suara yang indah. Itu juga merupakan pernik-pernik dunia, keindahan-keindahan dunia yang sangat menggiurkan. Itu juga bagian dari nafsu. Di sana juga ada waranggono yang didampingi oleh para niogo yang memukul alat-alat musik sehingga sangat indah terdengar.
alat-alat musik, dan penabuhnya. Para niyogo itu juga pernik-pernik dunia. Untuk membuat suasana dunia menjadi ramai, menjadi indah, menjadi semarak. Itu juga nafsu. Jadi niyogo, gamelan, waranggono, tembangnya. Kemudian ada penonton. Semuanya itu melambangkan nafsu-nafsu duniawi. Nafsu-nafsu duniawi ini masih dalam kawasan gabungan dari budi. Budi manusia. Apa itu budi? Budi itu adalah seperangkat alat batin manusia. Yang mana alat kebatinan manusia ini selalu terhubung kepada dua hal, yaitu kepada hati, roh so sejati. Dan yang kedua adalah kepada akal. Jadi ada dua, roh so sejati dan akal. Sedangkan di dalam akal ini ada 4 hal, yaitu ada cipto, roso, karso, dan watak. Jadi yang saya ceritakan tadi, mulai dari niyogo, gamelan, waranggono, kecantikannya, kemolekannya, keindahan suaranya, tek-tek tembangnya, penonton-penontonnya, itu semuanya masih dalam kawasan ini. Yaitu masih dalam kawasan budi. Jadi budi adalah seperangkat alat batiniah yang selalu bersandar kepada dua hal, yaitu roh sejati dan akal, cipto, roso, karso, dan watak. Dan juga di dalam budi ini juga masih menoleh. Dia masih mempertimbangkan tolehan dari nafsu abangan, nafsu irengan, nafsu kuningan, dan nafsu putihan. Masih menoleh dia. Jadi disinilah perannya. Nah, dalang itu siapa? Dalang itu merupakan penjelmaan dari sukmo sejati. Sukmo sejati yang memiliki budi juga memiliki hati. Sedangkan di dalam hati itu ada manik moyo, yaitu Cahyo Mulyo. Yang mana Cahyo Mulyo di sini memancarkan 2 cabang. Yang satu guru sejati, namanya Gusti. Dan yang satu adalah roh so sejati, hati nurani. Nah, di dalam pertunjukan sebuah wayang, yang mana peran pentingnya ada pada tangan dalang. Dalang adalah
sukmo sejati. Sukmo sejati, yang mana di dalam diri sukmo sejati kemudian sudah bergabung dengan yang namanya rogo sejati, sehingga menjadi manusia sejati. Maka di dalam perannya sebagai manusia sejati, maka di sana ditentukan di dalam mengambil karma atau mengambil dharma, di dalam setiap tindakan seorang manusia sebagai sukmo sejati. Di sana ada yang namanya budi. Yang mana budi itu ada cipto, rasa, karso, dan watak. Di dalam menentukan sebuah langkah, maka budi ini juga mempunyai dua pertimbangan, yaitu hati. Pertimbangan di dalam hati ini ada dua. Apakah menoleh rohso sejati dan guru sejati? Kalau guru sejati di sini merupakan pancaran dari Cahyo Mulyo yang selalu lurus di dalam memberikan petunjuk-petunjuk itu secara benar, sedikit pun tidak ada yang salah. Petunjuk-petunjuknya selalu mengarah kepada penyatuan kebenaran, agar manusia itu bisa manunggal dengan Cahyo Mulyo atau Cahyo Asal, bisa murni. Tetapi kalau rasa sejati, walaupun ini asalnya dari sumber yang sama, tetapi karena yang merasa ini adalah sukmo sejati, sehingga terkadang petunjuk-petunjuk dari rasa sejati ini di dalam mengaplikasikan menjadi keliru. Rasa sejati, rasa sejati ini masih menoleh dua ini, guru sejati dan rasa sejati. Sukmo sejati juga masih menoleh kepada nafsunya. Di sana ada nafsu abangan yang selalu mengajak bersemangat untuk mencapai kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Yang kuning mengatakan harus supaya kita menjadi orang yang semulia-mulianya. Kemudian yang hitam, nafsu yang hitam, membakar lagi supaya kita menjadi manusia yang selalu merasakan kenikmatan-kenikmatan. Kemudian yang putih mengatakan kita harus menjadi orang yang suci di dalam bertindak. Mempertimbangkan ini, apalagi ada sorakan-sorakan penonton, menjadikan hati dalang ini besar dan merasa hebat, maka dadi dalangi berarti kuning dia.
Karena dia merasa terhanyut oleh sorakan-sorakan penonton. Nah, sehingga keputusan sukmo sejati itulah yang menentukan. Cipto Rasa Karso Watak sebagai cikal bakal di dalam sebuah tindakan. Kemudian mempertimbangkan kepentingan dari nafsu ini. Kemudian juga apakah masih melihat rasa sejati dan guru sejatinya? Nah, yang paling banyak adalah dua ini ditinggal. Guru sejatinya dan rasa sejatinya ditinggal. Yang paling banyak nuruti 4 ini. Nuruti nafsu merah, nafsu kuning, nafsu hitam, dan nafsu putih. Begitu pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, kalau begitu siapa yang dipersalahkan? Pagelaran wayang itu sukses atau tidak sukses, itu terserah dalangnya. Tetapi ingat, dalang bukan satu-satunya yang berkuasa. Walaupun dalang itu tidak akan bisa main kalau tidak ada lampu, tapi masih ada yang berkuasa lebih dalang, melebihi dalang itu sendiri, yaitu yang mengundang. Yang mengundang itu lebih kuasa karena adanya tempat. Semuanya itu yang minta lakon, yang minta dilakonkan ini dan itu semuanya adalah pengundang. Yang mengundang dalang itu, dia di situ itu menjadi dalang, itu karena diundang. Sebelum diundang, dia belum menjadi dalang. Sebelum dia memainkan wayang, dia belum menjadi dalang. Dia menjadi dalang karena diundang untuk melakonkan wayang. Nah, oleh sebab itu pengundang itulah yang menentukan semuanya. Semuanya sudah direncanakan oleh pengundang. Nah, setelah pertunjukan itu selesai, maka dalangnya akan datang kepada yang mengundang. Maka pengundang ini akan memberikan imbalan kepada dalangnya, memberikan pujian kepada dalangnya. Tetapi juga tidak jarang dalang itu mendapat makian dari pengundangnya, juga mendapat cemoohan dari pengundangnya. Karena apa yang dilakukan tidak sesuai dengan permintaan. Itu siapa pengundang itu? Pengundang itu adalah Kiai Sepi. Kiai Sepi di dalam pertunjukan itu, pertunjukan wayang kulit itu, yang nampak adalah dalang, baranggono, kelir, wayangnya, dan yang lain, penonton. Tapi banyak yang lupa bahwa adanya itu semuanya itu karena ada yang nanggap, yaitu pengundang yang menyediakan semua yang ada di tempat itu, yang merencanakan semuanya itu adalah pengundang. Tapi sepi, tidak pernah dilihat oleh penonton. Sepi.
sepi. Makanya saya sebut kiai sepi. Nah, kiai sepi inilah yang sesungguhnya pemilik yang sebenarnya. Nah, kiai sepi inilah yang merupakan asal muasal dari sebuah rencana. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang saya maksudkan kiai sepi itu tidak lain adalah prakerti. Jadi semuanya itu sudah direncanakan di dalam prakerti. Keberadaan semua makhluk di Moyopodo ini semuanya berasal dari prakerti. Karena prakerti ini merupakan cikal bakal dari semua yang ada. Dan prakerti ini merupakan sebuah kekuasaan yang sungguh sangat luar biasa. Seseorang bertindak, berlaku, berujar, berkata, semuanya sudah terekam dengan baik. Nah, itu adalah dikuasai oleh Yang Maha Tunggal, yaitu Cahyo Asa. Jadi dalam ketika selesai pertunjukan, dia pulang menuju ke pengundangnya. Dia akan menerima bayarannya. Pengundang itu tidak lain adalah prakerti. Selesai manusia hidup di dunia ini dengan melakonkan berbagai macam lakon, maka dia akan kembali ke prakerti. Dalang itu adalah sukmo sejati yang bertanggung jawab membawa Cahyo Mulyo, roh suci, untuk kembali ke prakerti. Apakah roh suci itu dikotori oleh karma-karma, oleh dosa-dosa, atau justru dipoles dengan dharma-dharma yang menjadikan Cahyo Mulyo ini akhirnya nanti ketika di prakerti dibersihkan dengan cepat mencorong seperti emas 24 karat. Ini. Jadi kalau ada mobil yang menabrak seseorang, tentu yang disalahkan adalah sopirnya. Sopir itu dalang. Kalau sopir itu berkilah karena mesinnya mengalami kerusakan, mesin itu adalah roh suci. Kalau roh suci, mesin-mesin perangkat ini kemudian bisa dihubungkan dengan bodi-bodi mesin, jaringan mesin mobil, mobil bisa berjalan. Tetapi laju cepat tidaknya, mundur tidaknya, berhenti atau laju terus, itu semuanya terserah sopirnya. Tapi kalau sopir berkilah, kesalahan itu pada mesinnya, sehingga tidak bisa dikendalikan. Itu sopirnya tidak membaca aturan-aturan yang berasal dari pabriknya. Sopir harus membaca aturan-aturan di dalam memakai kendaraan itu. Pesawat terbang itu sudah dibuat, dirancang oleh pabriknya. Mobil sudah dibuat,
dirancang oleh mobilnya dengan petunjuk-petunjuk yang begitu jelimet. Oleh sebab itu, penggunanya, sopirnya harus melihat petunjuk itu supaya tidak melakukan kesalahan. Nah, semua kesalahan pilotnya di dalam mengemudikan kapal terbangnya akan terekam dengan jelas di box office, di kotak hitam. Semuanya terekam di situ. Apa maksudnya? Kotak hitam itu adalah prakerti. Semua petunjuk itu asalnya dari prakerti. Dan semuanya terekam dengan baik oleh prakerti. Kemudian nanti sukmo sejati akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka tinggal melihat di kotak hitam itu apa saja kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Begitu pemirsa dimanapun Anda berada. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita tentang wayang. Oleh sebab itu silakan Anda melakukan diskusi di kolom komentar tentang wayang ini. Kita manusia ini yang hidup di dunia ini seperti lakon wayang kulit yang ada di pentas. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, kita lebih bijaksana. Kita harus lebih sadar bahwa perbuatan-perbuatan baik itu sungguh sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri, juga bagi orang lain. Dan sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang buruk akan merusak diri kita dan juga akan bisa merusak orang lain. Sampai di sini saya ucapkan rahayu, 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 rahayu Sagunging Dumadi.